Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Bu Rini. Kali ini Bu Rini akan bercerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap mendengarkan? Oke? Anak-anakku, mengapa hari ini kita libur? Sudah tahu? Ya, karena kita semuanya memperingati hari apa? Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Maulid Nabi? Ya, hari kelahiran Nabi kita, Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib bernazar kalau Allah memberikan 10 putra laki-laki, maka akan menyembelih salah satu di antara 10 putranya. Nah, ternyata Allah mengabulkan. Maka kemudian diundilah 10 nama itu, siapa yang keluar maka dia akan disembelih di samping Ka'bah. Nah, ketika diundi berkali-kali, yang keluar namanya Abdullah. Nah, ketika sudah siap akan disembelih di samping Ka'bah, maka penduduk Mekah protes. Jangan Abdullah. Mengapa? Karena penduduk Mekah sangat amat menyukai Abdullah yang akhlaknya mulia. Maka Abdul Muthalib mendatangi seorang penasehat di kota Mekah itu. Nah, oleh penasehat itu disarankan untuk mengundi lagi nama-nama tersebut dengan ditambah 1 nama, yaitu unta. Nah, nanti kalau keluar nama unta, maka Abdul Muthalib harus menyembelih 100 unta sebagai pengganti siapa tadi? Abdullah yang akan disembelih. Nah, maka diundilah lagi. Nah, ternyata benar. Yang terakhir keluar nama unta. Maka Abdul Muthalib bersama penduduk Mekah menyembelih 100 unta di sekitar Ka'bah. Itu pengganti apa? Tadi nazarnya Abdul Muthalib yang akan menyembelih salah satu putranya. Nah, alhamdulillah Abdullah tidak jadi disembelih. Maka tumbuhlah Abdullah menjadi apa? Pemuda yang tampan, yang akhlaknya mulia. Sehingga kemudian datanglah masa akan dinikahkan. Nah, ketika dipilihkan jodoh, maka terpilihlah Aminah. Aminah adalah seorang wanita Mekah yang dia juga terjaga akhlaknya. Jadi di masa jahiliyah itu Abdullah dan Aminah adalah sosok pemuda dan pemudi yang menjaga akhlaknya, terjaga dari akhlak-akhlak jahiliyah. Nah, kemudian apa? Atas kehendak Allah, maka Abdullah dan Aminah dinikahkan. Alhamdulillah diadakan pesta syukuran, walimatul urs. Nah, setelah menikah, maka sekitar 2 bulan kemudian Abdullah harus apa? Bekerja, mencari nafkah, yaitu berdagang. Maka Abdullah pamit kepada Aminah untuk pergi ke kota Madinah mencari dagangan. Nah, ketika sudah pergi itu, kemudian Aminah sendiri di rumah. Nah, dalam perjalanan berdagang itu mencari barang dagangan, ternyata di Madinah Abdullah sakit. Kemudian dirawat di rumah pamannya. Nah, utusan dikirim kepada Aminah menyampaikan kabar bahwa Abdullah sakit. Dengan sedih hati Aminah menunggu kedatangan Abdullah.
karena rombongan dagang yang lain sudah pulang, tetapi suaminya masih di kota Madinah. Ditunggu lama berhari-hari, kok tidak muncul-muncul. Yang datang utusan lagi dari Madinah. Utusan itu menyampaikan bahwa suaminya, yaitu Abdullah, meninggal dunia karena sakit. Betapa sedihnya Aminah. Kemudian sudah dihibur oleh Abdul Muthalib, sudah dihibur oleh saudara-saudaranya, tetapi Aminah sempat mogok makan, tidak mau makan karena sedih ditinggal oleh suaminya yang belum lama menikah. Nah, tetapi kemudian ketika Aminah menyadari bahwa di dalam perutnya sudah ada janin yang harus dia jaga, maka tumbuhlah semangat dalam diri Aminah sehingga Aminah mau makan lagi, sehingga mau ceria lagi. Untuk apa? Agar jabang bayi yang ada dalam perutnya juga tidak terbawa kesedihannya. Nah, anak-anakku, siapakah seseorang yang nama ayahnya Abdullah dan nama ibunya Aminah? Siapa? Betul sekali, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menjelang kelahiran beliau sekitar 50 hari sebelumnya ada peristiwa besar. Apa itu? Raja Abraha dari negara Zaman yang jauh dari Mekah datang ke kota Mekah. Untuk apa? Ia ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa 6.000 pasukannya. Ada yang berkuda, ada yang bergajah. Nah, bergajah, gajah yang banyak sekali datang ke kota Mekah. Bagaimana suasananya? Mencekam, mengerikan, sehingga penduduk Mekah sekitar Ka'bah mereka melarikan diri. Bahkan Abdul Muthalib pun juga bagaimana? Meninggalkan Ka'bah untuk mengungsi. Abdul Muthalib memohon kepada Allah, ya Allah, hanya Engkau satu-satunya penjaga Ka'bah. Nah, kemudian mereka meninggalkan sekitar Ka'bah. Nah, apa yang terjadi dengan pasukan Abraha? Ketika pasukan Abraha sudah tepat di antara Musdalifah dan Mina, tiba-tiba saja pasukan bergajah itu berhenti. Mereka tidak mau melanjutkan perjalanan. Sampai-sampai Abraha dan prajuritnya kebingungan. Menyuruh gajahnya untuk melanjutkan perjalanan, tetapi tidak mau. Dipaksa pun tidak mau. Ada apa? Ternyata doa Abdul Muthalib dikabulkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Allah mengutus pasukannya. Pasukannya kecil-kecil. Yaitu apa? Burung ababil. Burung ababil membawa batu-batu yang kecil lagi. Tetapi batu-batu kecil itu dibawa dari neraka sehingga panasnya luar biasa. Burung ababil berombongan membawa batu-batu kecil. Ketika sampai di atas pasukan gajah tadi, batu-batu kecil tadi dijatuhkan sehingga bagaimana? Pasukannya Raja Abraha hancur luluh, tidak pernah sampai ke Ka'bah, tidak pernah bisa menghancurkan Ka'bah. Itulah kuasa Allah. Siapa yang tahu lagunya? Datanglah burung ababil utusan Allah, membawa batu kecil. Batu kecil dijatuhkan, tentara pun berlarian. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, itu salah satu lagunya tentang apa?
burung ababil dan pasukan bergajah. Kalian tahu dikisahkan dalam surat apa? Di dalam Al-Quran. Ya, betul sekali, dalam surah Al-Fil. Artinya apa Al-Fil? Gajah, tentara bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha karena iri dengan Ka'bah sehingga ia ingin menghancurkan Ka'bah. Anak-anakku, 50 hari setelah kejadian itu maka lahirlah manusia pilihan, utusan Allah, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itulah hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan ketika Aminah masih mengandung, beliau didatangi seseorang yang mengatakan, kalau nanti bayimu lahir, berilah dia nama Muhammad agar dia dipuji oleh penduduk bumi dan dipuji juga oleh penduduk langit. Tanda-tanda besar yang diberikan oleh Allah kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah letaknya teras istana di negara Persia. Kemudian api yang mereka sembah, yaitu agama Majusi, padam. Kemudian juga apa? Air di danau Sawat surut. Nah, peristiwa-peristiwa besar itu mengiringi kelahiran apa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa bahagianya Aminah dan Abdul Muthalib. Sehingga kemudian Abdul Muthalib mengundang pembesar-pembesar Quraisy. Untuk apa? Tasyakuran, bersyukur, pesta. Mereka dijamu oleh Abdul Muthalib. Untuk apa? Mengumumkan nama bayi, nama cucunya, yaitu Muhammad. Sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Apa itu? Yaitu menyusukan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita dusun yang masih terjaga kemurnian tempat hidup mereka, kemurnian bahasanya. Dan wanita-wanita dari dusun itu biasanya mereka datang ke kota untuk mencari bayi-bayi yang akan disusukan. Nah, salah satu dari wanita itu adalah Halimatus Sa'diyah. Halimah mencari bayi yang akan disusukan. Nah, tibalah Halimah ke rumah Aminah untuk meminta apa? Bayi susuan. Awalnya Halimah kurang senang karena apa? Bayi yang akan disusukan anak yatim. Dia khawatir nanti kalau anak yatim berarti apa? Tidak kaya, nanti upahnya sedikit. Tetapi karena tidak ada lagi bayi yang akan disusukan, akhirnya Halimah menerima dan membawa bayinya Aminah pulang ke desanya. Nah, anakku, begitu banyak peristiwa kejadian yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah selama perjalanan menuju desanya. Berkah yang didapatkan oleh Halimah Sa'diyah dan suaminya yaitu apa? Ketika menjumpai hewan tunggangannya, bagaimana ketika awalnya kering, tidak ada air susunya, tiba-tiba air susunya penuh sehingga suaminya bisa memerah air susu tunggangannya. Kemudian diperah. Nah,
suaminya dan Halimah bisa minum dengan kenyang. Sehingga kemudian Halimah bisa menyusui Nabi Muhammad yang masih bayi dan juga bayinya Halimah. Ternyata Halimah membawa bayi juga. Jadi Halimah bisa menyusui 2 bayi sekaligus dengan keduanya kenyang. Sehingga tertidur pulas. Kemudian ketika berangkat, hewan tunggangan itu pelan-pelan karena kurus. Nah, sekarang binatang tunggangan itu bisa berlari kencang, membawa mereka pulang ke rumah mereka. Setelah mereka sampai di kampung halaman mereka, Bani Sa'ad. Perkampungan mereka adalah apa? Desa yang masih murni, udaranya masih bersih. Kemudian bahasa Arab di Bani Sa'ad adalah bahasa Arab yang fasih, yang apa? Tinggi bahasanya. Kemudian di daerah yang berbukit-bukit. Sehingga dengan kondisi itulah Nabi Muhammad apa? Dididik menjadi seorang yang bertutur kata bahasa yang fasih, tingkat bahasanya tinggi, kemudian mempunyai fisik yang kuat. Karena apa? Terbiasa naik turun bukit, mengikuti keluarga Halimah menggembala domba. Nah, itulah keberkahan yang apa? Didapatkan oleh keluarganya Halimah Sa'diyah. Banyak ya, bahkan dikisahkan domba-domba peliharaan keluarga Halimah Sa'diyah gemuk-gemuk. Padahal itu musim kering, musim paceklik. Nah, anak-anakku, itulah apa? Sekelumit, sedikit kisah dari peristiwa besar apa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa? Allah apa? Mendidik Nabi Muhammad dari masa kandungan, kelahiran, kemudian masa kecilnya dengan didikan yang luar biasa. Sehingga bagaimana kita akan menjumpai Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok yang luar biasa, yang kita jadikan panutan, yang kita ikuti, yang kita tiru dalam setiap apa? Perilaku, tutur kata. Oke, siap ya? Kita menjadi pengikut, menjadi apa? Menjadikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Uswah kita, teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah anak-anakku, kita belajar sirah sedikit ya. Lain kali kita sambung lagi dengan sirah yang lain. Nah, Bu Rini mau pamit. Sebelum pamit, kita tutup dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Bu Rini ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.